Kedatangannya dari Turki pada Selasa 7 Mei 2019 kemarin, musisi religi Onur Rofiklil Firdaus alias Opik membawa cerita yang menghebohkan. Ia mengaku diberi mandat untuk membawa rambut baginda besar Nabi Muhammad SAW oleh Dewan Ulama Toriko Internasional dan pemerintah Turki. Rambut itu dibawa langsung oleh Opik dari Turki dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sekitar pukul 5:30 dan disambut heboh oleh para jamaahnya. Sehelai rambut Nabi Muhammad SAW sepanjang 30 cm yang dibawanya tersimpan dalam sebuah tabung bening. Bagian atas tabung dan bawah tabung tersebut ditutup dengan penutup berwarna putih. Kemudian rambut itu kembali dibungkus dengan kain putih, dilapisi kain warna hijau, dan lantas dimasukkan ke dalam kotak. Sholawat pun tak henti-hentinya dikumandangkan saat kotak rambut Rasulullah itu dibawanya menyusuri bandara. Tentu tak sembarang orang bisa diamanahkan dan tak sembarang tempat pula untuk menyimpan rambut baginda Nabi. Hal itulah yang membuat publik hingga kini ramai mempertanyakan apakah benar itu rambut Nabi Muhammad SAW, atas dasar apa peninggalan berharga umat muslim dibawa ke Indonesia dan untuk apa. Yang terpenting hari ini bahwa ada satu bagian dari tubuh Rasulullah SAW, yaitu rambutnya yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa yang ada di Indonesia, cuman yang boleh diumumkan ke umum ya, yang ada di saya ini, insya Allah menurut dari Dewan Ulama di Turki. Tak hanya warganet yang ramai mempertanyakan, Waketum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Yunahar Ilyas pun mempertanyakan asal-usul satu helai rambut Nabi itu dan turut meragukan keasliannya. Bukan tanpa sebab, menurut Yunahar, peninggalan Nabi Muhammad SAW tak bisa dibawa keluar museum. Bukan hanya itu saja, Yunahar pun mempertanyakan mengapa satu helai rambut baginda Nabi tersebut dibawa ke Indonesia. Sehelai rambut Rasulullah yang dibawa Opik itu pun tak pelak menjadi berita yang menggemparkan tanah air. Melihat hal tersebut, Yunahar Ilyas pun menghimbau untuk tidak terlalu membesar-besarkan. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya tidak ada apapun yang diwariskannya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, Ustadz Taufik Damas pun turut menjelaskan hal serupa. Bila apa yang disampaikan manusia bisa benar dan bisa juga tidak. Bukan bermaksud untuk meragukan, tapi tentu tak sembarang orang bisa mendapatkan mandat tersebut. Namun jika memang benar, tentu peninggalan berharga milik seluruh umat muslim di dunia itu harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Jadi kalau dalam ilmu bahasa, di dalam bahasa Arab itu ada istilah khobar. Khobar itu adalah berita yang kalau disampaikan oleh manusia biasa, dia bisa benar bisa salah. Tapi kalau khobar itu yang menyampaikan adalah Allah dan Rasulnya, itu pasti benar. Nah kalau Opik ini manusia biasa. Kalau dia mengaku dititipi rambut Rasulullah, ya saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena kalau itu benar rambut Rasulullah, tentu harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Dan tidak sembarang orang tentunya bisa mendapat titipan itu. Peran Opik yang mendapatkan sebuah peninggalan berharga itu pun tentu menjadi pertanyaan besar di benak publik. Kenapa sang penyanyi religi tersebut bisa mendapatkan sebuah mandat besar? Apakah tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan sebuah peninggalan berharga? Ya nggak ada, dalam agama nggak ada penjelasan itu. Nggak ada penjelasan itu. Nggak ada agama menjelaskan bahwa orang yang berhak mendapatkan titipan rambut Rasulullah syaratnya A, B, C. Nggak ada dalam agama itu. Ustadz Taufik Damas pun menilai jika memang benar Opik mendapatkan mandat tersebut, dapat diartikan ialah orang yang beruntung. Ya nggak usah disikapi secara berlebihan, biasa-biasa aja. Ya kalau memang Opik itu mendapat titipan itu benar rambut Rasulullah, berarti ya dia orang yang sangat beruntung. Kalau tidak benar, ya
mungkin dia juga nggak tahu bahwa itu tidak benar. Gitu loh. Jadi tidak usah terlalu disikapi berlebihan. Saya hanya ingin mengingatkan, beragamalah dengan perilaku yang baik. Cara memandang orang juga harus melihat sikap dan perilakunya, bukan pada simbol-simbol seperti itu.